Pernahkah kamu bertanya, kenapa ada orang yang dengan tegas berkata, Tuhan itu nggak ada? Nah, inilah akar dari paham yang disebut ateisme. Sebuah ideologi yang muncul bukan sekadar karena orang malas beribadah, tapi karena ada alur panjang pemikiran yang menggeser Tuhan dari pusat kehidupan, lalu menaruh manusia di posisi tertinggi. Kalau dalam agama, norma hidup bersumber dari wahyu ilahi, tapi dalam ateisme, semuanya diputuskan manusia. Mereka percaya, hidup ini hanya materi, tak ada sesuatu di luar itu. Maka konsekuensinya jelas, manusia dianggap sebagai makhluk tertinggi, penentu nilai, penentu benar salah, tanpa campur tangan Tuhan. Tapi pertanyaannya, gimana cara ideologi ini bisa begitu menyebar dan berpengaruh? Jawabannya ada strategi. Pertama, mereka melakukan pendangkalan agama. Ajaran agama yang seharusnya dipelajari dengan dalam, sengaja dibuat kabur. Orang jadi bingung, mulai ragu, lalu akhirnya merasa agama hanyalah dogma yang gak masuk akal. Kedua, mereka memecah belah umat. Perbedaan kecil diperbesar, perselisihan dipancing. Akhirnya, orang-orang beragama sibuk bertengkar sesama sendiri, lupa menjaga fondasi keimanan. Ketiga, yang paling strategis, mereka berusaha menguasai hukum dan politik. Begitu mereka bisa mengatur aturan main, maka ruang gerak dakwah jadi sempit. Hukum diubah agar agama nggak lagi jadi dasar kehidupan. Bahkan ada masa di mana ideologi ateis terang-terangan mendalangi pemerintahan dan menyingkirkan nilai-nilai ketuhanan. Sejarah membuktikan, strategi ini bukan sekadar teori. Uni Soviet pernah mengibarkan bendera ateisme dengan gerakan Front Anti-Agama. Mereka menciptakan revolusi dengan target jelas, menghancurkan sendi-sendi masyarakat berbasis agama, baik di pendidikan, politik, maupun budaya. Tapi ada satu hal penting, ateisme selalu menampilkan diri seolah-olah ilmiah. Mereka membungkus ide Tuhan tidak ada dengan argumen logika, dengan sains, dengan bukti empiris. Bahkan banyak tokoh filsafat modern menyatakan agama itu hanyalah ilusi atau candu masyarakat. Feuerbach misalnya, bilang, Tuhan itu hanyalah proyeksi cita-cita manusia. Karl Marx lebih keras lagi, agama itu candu, alat penindasan, penghalang kebebasan. Nah, inilah titik bahayanya. Bagi sebagian orang, argumen itu terlihat seolah-olah rasional. Padahal kalau kita bedah, justru kontradiktif. Sebab meniadakan Tuhan berarti meniadakan sumber kebenaran yang absolut. Tanpa Tuhan, ukuran benar dan salah jadi relatif. Norma bisa berubah sesuai selera manusia. Hari ini A dianggap benar, besok bisa dianggap salah. Lalu siapa yang bisa menjamin keadilan? Lihat sejarah. Setiap ideologi yang menyingkirkan Tuhan dari kehidupan, ujung-ujungnya melahirkan penindasan. Dari Nazi, komunisme, sampai rezim yang menolak agama masuk ke ruang publik. Hasilnya, peperangan, kekacauan, penderitaan. Pertanyaan untuk kita, kalau tanpa Tuhan, apa dasar kita hidup? Apa makna kebenaran kalau ukurannya selalu bisa dinegosiasi? Dan lebih jauh, apa arti manusia kalau ia hanya dianggap kumpulan materi yang kebetulan hidup? Jadi, akar ateisme jelas, menyingkirkan Tuhan, mengangkat manusia jadi pusat, dan strategi penyebarannya pun nyata, mendangkalkan iman, memecah belah umat, dan menguasai hukum serta politik. Sekarang pilihannya ada di tangan kita. Apakah kita mau terbawa arus pemikiran yang meniadakan Tuhan, atau justru semakin meneguhkan iman dengan memahami akar-akar tantangan ini? Kalau kamu ingin terus menggali topik kritis tentang ideologi, agama, dan ilmu pengetahuan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan pembahasan seru berikutnya.